Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pemirsa di rumah, kawan dan sobat Neutron dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta dan RCTV. Dan tentunya tetap bersama saya, Kak Dimas, pengajar kimia. Dan hari ini kita akan bahas materi UTBK. Nah, barangkali teman-teman semuanya terlewat menonton program Belajar di Rumah RCTV. Nah, teman-teman semua bisa mengakses di YouTube channel officialnya RCTV Cirebon. Nah, silakan nanti diakses, kemudian search Belajar di Rumah bersama Neutron Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan lanjut pembahasan materi sebelumnya. Nah, pekan lalu kita udah bahas tentang struktur atom dan stoikiometri. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang laju reaksi dan kesetimbangan. Oke, baiklah. Nah, tapi sebelum itu, di Neutron, bagi teman-teman semuanya yang masih bingung di mana sih kita belajar, apakah kita belajar di rumah sendiri atau melalui media sosial yang lain? Nah, di Neutron itu memberikan program bimbingan online UTBK SBMPTN gratis selama 1 pekan. Nah, sebenarnya udah mulai tanggal 30 Maret. Nah, akan berakhir tanggal 4 April. Nah, silakan bagi teman-teman semuanya yang berminat, silakan akses di IG-nya Neutron Tuparef atau bisa menghubungi di nomor WA di bawah ini. Begitu ya? Oke, lanjut. Nah, kemarin kita udah belajar tentang stoikiometri, struktur atom, dan kalau nggak salah kita juga belajar tentang larutan. Nah, tapi hari ini kita akan belajar tentang bab laju reaksi. Ini materi kelas 11, gitu ya. Semester 1. Barangkali teman-teman kelas 11 di rumah masih ingat, atau kelas 12-nya mungkin udah lupa. Nah, kita akan review sedikit materi tentang laju reaksi. Oke, nah di sini saya membawakan soal SBMPTN 2016. Gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas soalnya, oke nih, kita bahas laju reaksi dulu nih. Kak, laju reaksi itu apa sih? Barangkali masih lupa gitu ya. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan ataupun produk dalam satu satuan waktu. Jadi kalau kita tulis reaksi kimia, misal nih saya tuliskan R menjadi P, di mana R itu suatu reaktan dan P adalah suatu produk. Tadi sudah saya jelaskan bahwa definisi laju reaksi itu sendiri adalah perubahan konsentrasi reaktan ataupun produk dalam satu satuan waktu. Nah, artinya apa? Artinya adalah dalam suatu reaksi kimia ada suatu perubahan konsentrasi di mana reaktan di sini dia konsentrasinya berkurang. Konsentrasi berkurang. Kalau produk dia konsentrasinya bertambah. Oke, biar lebih simpel. Jadi reaktan itu berkurang konsentrasinya, kalau produk itu bertambah konsentrasinya. Nah, yang dipahami ini dulu. Kemudian, laju reaksi itu disimbolkan V. Tapi beberapa buku ada yang menyimbolkan R. Nah, itu cuma simbol gitu ya. V. Laju reaksi di sini, V dalam satuan molar per second. Atau bisa juga dalam satuan mol per liter second. Di mana mol per liter itu adalah molaritas itu sendiri, begitu ya. Oke, nah sekarang lanjut ke soal SBMPTN. Nah, saya baca dulu soalnya. Untuk reaksi berikut, H2S ditambah O2 menjadi SO2 dan H2O. Reaksinya belum setara, hati-hati.
Bila pada saat tertentu laju pembentukan gas SO2, SO2 itu yang produk, adalah 6 mol liter pangkat min 1 S pangkat min 1. Artinya apa nih? Molar per second tadi yang kita bahas tadi. Maka laju pengurangan gas oksigen adalah, kalau laju reaksi itu adalah bab atau topik yang paling gampang. Nah, teman-teman semuanya nanti kalau di neutron, kita akan tekankan belajar menggunakan penalaran. Penalaran ini gimana? Penalaran adalah tadi, yang namanya laju reaksi itu adalah berkurangnya konsentrasi reaktan dan bertambahnya konsentrasi produk. Nah, yang namanya laju reaksi itu sendiri, ini juga akan mengikuti konsep stoikiometri. Berarti H2S ditambah O2 menghasilkan SO2 dan H2O. Hati-hati, tadi kan reaksinya belum setara nih. Berarti mari kita setarakan dulu. Setarakan. Berarti H2S, O2, dan seterusnya. Udah setara belum nih? Belum ya? Berarti oksigennya dikali setengah. Kemudian SO2 hanya 2, S-nya 1, O-nya 2 tambah 1, oh 3/2 di sini. Salah, maaf. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa perbandingan koefisien di sini akan sebanding dengan mol. Masih ingat ya, stoikiometri ya. Berarti koefisien sebanding dengan mol. Nah, sedangkan mol itu sebanding dengan molaritas. Artinya, laju reaksi sebanding dengan koefisien. Nah, berarti di sini koefisiennya perbandingannya dikali 2 semua nih reaksinya nih. 2 banding 3 banding 2 banding 2. Nah, tadi gas SO2 lajunya diketahui 6. Ini V-nya sama dengan 6 nih. Untuk 2 koefisien. Berarti untuk oksigen yang ditanyakan, gas oksigen pengurangannya berapa? Berarti 3/2 dari ini. Berarti berapa? Ya, 3/2 dikali 6. Berarti sama dengan berapa yo? 9. Berarti jawabannya yang B. Begitu. Jadi, saya simpulkan bahwa nalar untuk laju reaksi, nalar gitu ya. Nalarnya adalah laju itu sebanding dengan koefisien. Oke, diingat nih. Karena ini SBMPTN 2016 keluar, 2018 keluar, tapi sayangnya tahun kemarin belum keluar. Nah, siapa tahu nih, tahun 2020 akan keluar lagi materi tentang laju reaksi, tentang perhitungannya khususnya. Oke, ini ya. Jadi, penalarannya adalah laju sebanding dengan koefisien. Oke, lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini soal pada tahun yang sama, cuma beda kode gitu ya. Tapi modelnya mirip. Oke, kita cermati. Untuk reaksi berikut, N2O5 menghasilkan NO2 dan O2. Tulis. N2O5 terurai menghasilkan NO2 dan O2. Kita start. Hati-hati. N-nya 2 di kiri, N-nya 1 di kanan, berarti di sini dikali, berapa nih? Kali 2. Karena dikali 2 berarti oksigennya jadi 2 kali 2, 4, ditambah 2, 6. Sedangkan di kiri ada 5. Berarti yang di sebelah kanan di sini dikali setengah koefisien. Nah, ini materi kelas 10 ya. Untuk penyertaan reaksi, saya rasa teman-teman di rumah semua masih bisa. Nah, kali 2 semua nih. Tadi kan ada pecahan, berarti kita kali 2. Berarti karena dikali 2, berarti perbandingannya jadi 2 banding 4 banding 1. Jadi perbandingan koefisien di sini, tadi gimana? Akan sebanding dengan laju reaksi. Oke, kita lihat kata kuncinya. Bila pada suatu saat laju pengurangan N2O5 lajunya sama dengan 4 molar dalam 10 detik. 4 molar dalam 10
detik. Berarti laju reaksinya 4/10 second atau sama dengan 0,4. Artinya laju reaksi N2O, kok N2O? NO2, maaf. Berarti lajunya sama dengan 4/2 atau 2 kali dari laju reaksi N2O5. Berarti berapa? 2 kali 0,4, berarti sama dengan 0,8 satuannya molar per second. Berarti jawabannya gimana? Ya, pinter. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Jadi, laju reaksi itu adalah topik materi yang paling gampang dan harus kalian kuasai. Gitu ya. Oke, lanjut lagi nih. Masih tentang laju reaksi. Oke, reaksi soal ini tentang SBMPTN 2018. Tapi sebelum kita bahas, kita lanjut. Nah, tapi tetap di posisinya masing-masing. Jangan beranjak dulu karena akan lanjut setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta dan RCTV. Dan tentunya dengan saya, Kak Dimas. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, tunggu dulu. Tadi ada teman-teman yang tanya nih, Kak, gimana caranya daftar program belajar gratis di Neutron? Oke, akan saya jelaskan. Nah, tadi udah saya singgung sedikit bahwa belajar di Neutron, nanti teman-teman semuanya tinggal buka website neutron.co.id, gitu ya. neutron.co.id, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman semuanya bisa klik pendaftaran bimbingan online gratis. Nah, nanti ada syaratnya. Karena kuotanya terbatas, jadi segera. Atau nanti tinggal hubungi ke nomor WhatsApp atau IG Neutron Tuparef. Oke, lanjut. Nomor 3. Oke, nomor 3 dulu. Nah, soal yang sekarang kita bahas itu 2018. Nah, soalnya unik nih. Mungkin teman-teman semua yang alergi tentang matematika nih. Nah, akan sedikit pusing. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena di soal ini ada persamaan apa nih? Min D, konsentrasi pH3 per dt. Nah, ini persamaan turunan nih. Tapi jangan salah, ini sebenarnya adalah laju reaksi itu sendiri. Jadi, D konsentrasi per dt itu adalah V atau laju reaksi. Oke, kita baca soalnya. Reaksi berikut 4pH3 menghasilkan P4 dan 6H2O. Reaksinya udah setara, berarti kita anggap soal bonus dalam tanda kutip gitu ya. Nah, kita cermati. Tadi persamaan ini itu sama dengan V, laju. Kita tulis, berarti V sama dengan K, konsentrasi pH3. Di mana konsentrasi pH3 udah diketahui sebesar 0,1 molar. Yang ditanyakan adalah nilai K. Nah, yang ditanya K, V-nya nggak tahu, K-nya ditanyain. Berarti gimana? Ya udah, berarti kita cari V-nya dulu. Caranya gimana? Pakai penalaran. Tadi reaksinya udah setara, ada 4pH3 menghasilkan P4 plus 6H2. Artinya perbandingan koefisiennya 4:1:6. Seperti itu ya. Nah, di soal diketahui pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter, hati-hati volume di sini berpengaruh, terbentuk 0,048 mol gas hidrogen. Jadi mol gas hidrogennya diketahui, berarti laju reaksinya sama dengan 0,0048 mol per 2 liter. Berarti lajunya sama dengan 0,0024 molar per second satuannya. Nah, di sini tugas kita nyari laju reaksi pH 3. Berarti lajunya berapa, Kak? Ya udah, tinggal kita bandingkan koefisiennya. 4:6. 4/6 dikali 0,0
Berapa? Tinggal dicoret. 6, 24 bagi 6, curut-curut. Berarti berapa? 4. 4 kali 4, berarti V-nya tadi sama dengan 0,0016 molar per second. Seperti itu ya. Nah, K-nya ditanyain, laju reaksinya tadi udah kita cari, konsentrasinya udah diketahui, ya udah tinggal dikali 0,1. Selesai. Berarti K sama dengan 0,0016 dibagi 0,1. Berarti jawabannya berapa? 0,016. Selesai gitu ya. Nah, ada nggak jawabannya Kak di opsi? Ya udah tinggal cari yang bilangannya 1 dan 6, ada nggak? 48, 36, 32, 24. Nah, berarti jawabannya yang E. Seperti itu. Mudah ya? Jelas ya di rumah? Kalau kurang jelas silahkan nanti datang ke Neutron. Masih ada pembatasan ya. Jadi teman-teman tetap harus di rumah, stay safe, stay healthy, stay at home, atau teman-teman semua bisa belajar bersama Neutron melalui media sosial. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi nih. Nomor 4. Nomor 4 adalah materi tentang kesetimbangan. Nah, beberapa tahun yang lalu topik ini sering kali keluar. Bahkan dalam satu paket bisa keluar 2 soal tentang kesetimbangan. Yuk kita bahas. Kesetimbangan, soalnya gimana Kak? Kita baca. Gas karbon monoksida dapat dihasilkan melalui reaksi bla 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 dan seterusnya. Jika dalam wadah 10 liter, hati-hati ya. Kalau kesetimbangan, kalau dia kesetimbangan konsentrasi, volume berpengaruh, tapi kalau Kp tidak berpengaruh, gitu ya. Nah, kita tulis reaksinya dulu. Reaksinya CO2 plus C menghasilkan 2CO. Dan satu lagi yang perlu diingat, yang namanya Kc yang digunakan adalah fase aki ataupun gas. Jadi fase yang digunakan aki dan gas. Artinya di sini tadi ada reaksi dengan karbon serbuk padatan. Berarti padatan tidak ikut berpengaruh atau tidak masuk dalam persamaan Kc gitu ya. Berarti kita coret. Nah, tulis MRS mula-mula reaksi setimbang. Oke, kita tulis. Campuran 0,8 mol CO2. Ini 0,8 nih CO2-nya. Tadi C-nya diabaikan ya. Menghasilkan 0,6 mol CO. CO yang mana Kak? CO yang ini. Tapi dia dihasilkan, berarti dia dalam kondisi setimbang. Berarti dia 0,6 mol. Hati-hati ya, satuannya masih saya tulis mol nih. Kemudian, yang bereaksi berapa Kak? Yang bereaksi mengikuti konsep stoikiometri. Jadi hati-hati, pasti mengikuti konsep stoikiometri. Perbandingannya kita lihat. Perbandingan koefisiennya adalah 1 banding 1 banding 2. Artinya jumlah mol CO yang bereaksi sama dengan jumlah mol CO yang setimbang. Berarti 0,6 nih. Berarti CO2 yang bereaksi berapa? 0,3 nih. Kok bisa gitu? Tadi kan 1 banding 2. Setengahnya gitu ya. Maka saat setimbang CO2-nya 0,5 mol. Oke. Ingat nih, yang namanya konsentrasi hubungannya sama molaritas. Yang namanya molar itu mol per volume dalam liter. Nah, berarti di sini molnya ini dibagi dengan volumenya. Dibagi 10 liter, dibagi 10 liter. Berapa? 0,05 molar, 0,06 molar. Ya udah kita masukin ke persamaan Kc. Ada yang masih ingat cara nentuin persamaan Kc? Oh iya, benar. Berarti hasil kali konsentrasi kanan atau produk dibagi konsentrasi kiri atau reaktan. Berarti kanan bagi kiri. Yang kanan siapa? CO.
Berarti konsentrasi CO pangkat koefisien, hati-hati, dibagi konsentrasi CO2. C-nya tadi diabaikan. Masukin. Berarti CO-nya tadi 0,06 kuadrat dibagi 0,05 pangkat 1. Nggak perlu ditulis. Berapa nih, Kak? 36 bagi 5. 36. 6 pangkat 2 kan 36. 1/100 dikuadratin berarti 10 pangkat minus 4 dibagi 5, 10 min 2. Berapa nih? Berarti 0,072. Ada nggak jawabannya? Pastinya. Berarti jawabannya yang mana? Berarti yang B, seperti itu. Nah, mudah ya? Jadi, kesetimbangan itu materi yang relatif lebih mudah dibandingkan materi-materi yang sebelumnya. Begitu ya? Oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang soal seleksi mandiri, khususnya SIMA UI. Barangkali di teman-teman semua pengen masuk ke UI nih. Oke, nanti kita akan bahas soal SIMA UI, tapi setelah pesan-pesan yang satu ini. Oke, kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Lembaga Bimbingan Neutron Yogyakarta dan RCTV. Oke, kita kembali lagi pembahasan SBMPTN. Oke, nah, ada yang tanya tadi, Kak, saya udah kelas 12, mau persiapan UTBK tapi bingung karena nggak boleh keluar rumah. Nah, di Neutron, nanti teman-teman semua bisa mengikuti program PIKPU atau program intensif khusus penalaran UTBK. Nah, kami menawarkan program bimbingan SOSUM ataupun Saintek. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan modul ini, plus nanti bisa belajar online. Nah, di Neutron udah menyediakan belajar online. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut pembahasan soal seleksi mandiri sekarang. Begitu ya. Nah, tadi saya udah nyinggung sedikit tentang SIMA UI. Nah, SIMA UI. Sebenarnya soal kimia itu juga gitu-gitu aja gitu ya. Gitu-gitu aja dalam tanda kutip. Mas, saya aja belajar kimia belum paham-paham, Mas. Ya, berarti sekarang waktunya paham nih. Ini soal tentang SIMA UI. Pada temperatur tertentu, reaksi kesetimbangan mempunyai konstanta kesetimbangan sama dengan 4. Reaksinya CO gas plus H2O menghasilkan CO2H2. Campuran mengandung masing-masing 1 mol dan seterusnya. Kita langsung eksekusi soal, biar lebih jelas. Kita tulis reaksinya. CO plus H2O gitu ya, menghasilkan CO2H2. Tadi diketahui konstanta kesetimbangan itu K. Kc. Sama dengan 4. Oke. Nah, campuran yang mengandung masing-masing 1 mol karbon monoksida dan uap air. Jadi saat mula-mula, kondisi mula-mula dia 1 mol. 1 mol. Mula-mula produknya itu 0. Belum terbentuk gitu ya. MRS, mula-mula reaksi setimbang. Jadi kalau kesetimbangan ya kita harus bisa menentukan MRS suatu reaksi. Mula-mula reaksi setimbangnya harus kita pahami. Nah, berapa mol karbon monoksida yang tercapai saat kesetimbangan? Yang ditanyakan CO saat kesetimbangan. Oke, kita tulis. Tadi kan KC-nya 4 nih. Nah, tapi kita nggak tahu yang bereaksi berapa. Jangan bingung, kita misalkan. Ini X, ini X. Kenapa dia X? Karena perbandingannya 1:1. Kembali lagi ke konsep stoichiometri. Perbandingannya 1:1 semua nih. Berarti produk yang terbentuk juga X, juga X. Tapi yang reaktan 1 min X, 1 min X. Hati-hati. Nah, masukin ke persamaan KC. Tadi KC apa tadi? Perkalian konsentrasi kanan per kiri.
Tadi yang kanan itu CO2 dan H2, berarti konsentrasi CO2 dikali H2, berarti X kali X. Berarti sama dengan apa? X kuadrat. Dibagi kiri, 1 min X dikali 1 min X. 1 min X kuadrat. Tadi KC-nya sama dengan 4. Terus diapain? Nah, kita sederhanakan. Kalau ada kuadrat, terus dia nilainya tadi sama dengan 4, berarti bisa kita sederhanakan dengan cara di akar kuadrat. Kita akar kuadrat, selesai. Berarti akar 4, 2. X kuadrat di akar, ya X. 1 min X. Kita pindah ruas. 2 kali 1 min X. Berarti 2 min 2X sama dengan X. Berarti 3X sama dengan 2. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya sama dengan 2/3. Ada nggak jawaban 2/3? Pastinya ada. Jawabannya berarti yang delta. Nah, itu contoh soal SIMA UI tentang kesetimbangan. Mudah kan? Mudah pastinya. Barangkali ada yang pengen masuk UGM, pakai utul, ujian mandiri. Nah, soalnya juga sama, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut masih tentang kesetimbangan. Nah, sekarang soal SBMPTN 2014. 2014 berarti 6 tahun yang lalu, gitu ya. Nggak masalah. Yang namanya soal SBMPTN itu masih relevan untuk dipelajari. Jadi, biasanya model-model soalnya sama. Oke, di sini soalnya modelnya soal cerita nih. Proses Haber-Bosch merupakan bla 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 dan seterusnya, panjang banget gitu ya. Diketahui tabel pada suhu tertentu, KP/KC-nya diketahui. Nah, lanjut. Langsung ke pertanyaan nomor 9. Kok 9? Loncat ya. Nggak apa-apa. Nah, nomor 9. Jika pada saat kesetimbangan reaksi di atas pada suhu 25 derajat, kita garis bawahi, suhunya 25 derajat, tekanan parsial hidrogen, nitrogen, masing-masing 1 dan 10. Kalau hubungannya tentang tekanan parsial, berarti pastinya ini tentang Kp. Coba kita lihat tadi tabel yang disediakan. Kp, jelas ya? Oke, saya deketin. Kp pada suhu 25 derajat. Berapa tuh? 9 kali 10 min 5 ya. Berarti pakai data yang pertama di sini. Berarti Kp-nya sama dengan 9 kali 10 min 10 pangkat 5. Berarti Kp-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 5. Oke, saya tulis dulu. Nah, lanjut. Kita tulis reaksinya. Tadi udah reaksinya udah diketahui. Reaksinya 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Di situ tadi udah diketahui pada saat kesetimbangan. Artinya kita nggak perlu cari MRS. Berarti udah saat setimbang nih S nih. Tekanan masing-masing tadi hidrogennya 1, nitrogennya 10. NH3-nya nggak tahu, kita misalkan X. Yang namanya Kp tadi tekanan kanan per kiri gitu ya. Berarti X-nya tadi di pangkat koefisien 2 dibagi hidrogen pangkat 3, tekanan hidrogen pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 dikali tekanan nitrogen 10 atm. Berarti 10 pangkat 1, nggak perlu tulis. Nah, Kp-nya tadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 5. Ya udah, tinggal kita substitusi. Nah, dari X kuadrat tadi sama dengan 9 10 pangkat 5 dikali 10. Berarti 9 10 pangkat 6. Ini kuadrat. Berarti kalau X tinggal di akar. Berarti akar 9 10 pangkat 6. Berarti 3, 10 pangkat 3. Atau dengan kata lain, 3000 ATM. Ada jawabannya?
Yang A, belum selesai. Yang ditanyakan apa? Tekanan total, hati-hati. Jadi di opsi itu bisa jadi ada soal yang salah, opsi yang salah gitu ya. Ada opsi yang agak salah, agak benar, benar, paling benar. Nah, hati-hati. Nah, lanjut. Karena yang ditanyakan tekanan total, P total, berarti tekanannya siapa tadi? Tekanannya hidrogen, nitrogen, dan tekanannya amonia. 3000 tadi. Berarti 1 tambah 10 tambah 3000. Berapa ya? Berapa ya? Wah, gampang. Berarti 3011 ATM. Selesai. Ada jawabannya enggak? Pastinya. Berarti jawabannya yang C, seperti itu. Nah, itu nomor 9 tentang KP. Jadi kalau KP tadi perbandingan tekanan reaktan, produk per reaktan, kalau KC hasil kali konsentrasi produk per reaktan, kanan per kiri. Jadi prinsip kesetimbangan itu perbandingan kanan per kiri, dah gitu doang. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 10. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nomor 10, nah, sayang sekali kita rehat sejenak, tetap di program belajar di rumah bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV. Oke, kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta dan RCTV. Oke, kita bahas nomor terakhir nih. Nomor 10. Nah, tapi sebelum kita bahas nomor 10, ada yang perlu saya sampaikan. Jadi, di Neutron masih membuka program belajar bersama dengan tema Merdeka Belajar. Jadi, bagi teman-teman, adik-adik semua kelas 4, 5, 6 SD, nah segera nanti bisa bergabung bersama Neutron, belajar bareng, sukses bareng. Dan buat teman-teman SMP kelas 7, 8, 9, nanti bisa juga gabung bersama Neutron. Untuk teman-teman kelas 10, 11, dan 12 juga boleh tetap gabung bersama Neutron. Dan untuk khusus kelas 12, tadi ada yang namanya program PIKPU, Bimbingan untuk Persiapan UTBK SBMPTN 2020. Yang jadwalnya belum pasti gitu ya. Artinya kita tetap harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Caranya gimana? Ya udah, tinggal gabung bersama Neutron Yogyakarta, ikuti program bimbel UTBK. Nah, oke, lanjut. Nomor yang terakhir. Sebenarnya masih ada lagi sih, tapi nanti kita bahas kalau masih ada waktu gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 10. Soalnya, dalam wadah 1 liter terdapat 20 gram hidrogen dan 28 gram nitrogen. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita tulis reaksinya dulu. Tadi reaksinya udah disediakan 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Langsung kita cermati di soal. Tadi soalnya maksudnya apa ya? Oke, kita cermati. Sejumlah NH3 dalam kesetimbangan. Oke, nih soal bonus lagi nih. Dalam tanda kutip, bonus karena udah dalam saat setimbang S pada suhu 300 derajat Celcius. Oke, 300 derajat Celcius. Oke, kita kembali ke data soal yang tadi. 300 derajat Celcius. Tadi yang diketahui tentang mol, berarti hubungannya sama Kc. Kc pada suhu 300, berarti yang ini. 1 dikali 10 pangkat minus 5. 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Oke, kita tulis. Berarti tadi Kc-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Oke, lanjut. Kita cermati lagi nih. Dalam wadah tadi terdapat 20 gram hidrogen. 20 gram hidrogen. Tapi masih dalam satuan gram, kita ubah ke mol.
Berarti dibagi dengan MR-nya, 2. Nitrogennya 28 gram. Kita ubah ke mol, dibagi dengan MR-nya, 14 kali 2, 28. NH3-nya berapa? Nggak tahu, kita misalkan X. Berarti 20 bagi 2, tadi 10 mol untuk hidrogen. 28 bagi 28, berarti 1 mol untuk nitrogen. X mol untuk NH3. Nah, tadi wadahnya itu dalam 1 liter. Artinya jumlah mol sebanding dengan molaritasnya. Garis bawahi. Berarti konsentrasinya sebanding dengan jumlah mol zatnya. Masukin ke persamaan. Persamaan Kc. Kc sama dengan konsentrasi kanan per kiri. Begitu ya. Berarti X pangkat koefisien. Koefisiennya berapa, Mas? Tulis 3:1:2 biar nggak lupa. Berarti X kuadrat dibagi kiri. Berarti 10 mol tadi sama dengan molaritas ya. Berarti 10 pangkat 3 dikali 1 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat minus 5. Tinggal disubstitusi lagi nih. Substitusi ya. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 5. Berapa? Coret, berarti 10 minus 2. Sama dengan X kuadrat, berarti X-nya sama dengan 0,1 molar. Ada jawabannya? Belum selesai. Nah, serunya soal di sini yang ditanyakan tadi pH ternyata. Nah, kalau pH berarti kita nyari konsentrasi basanya dulu. Nah, pH-nya siapa sih sebenarnya? Nah, pH-nya larutan yang terbentuk ketika si NH3 dilarutkan ke dalam air. Nah, dia akan menghasilkan senyawa amonium hidroksida. Berarti rumusnya NH4OH. Siapa dia? Dia merupakan basa lemah. Konsentrasinya 0,1 atau 10-1 molar. Berarti kalau basa lemah, rumusnya OH- sama dengan akar KB dikali MB. Di luar kepala ya rumusnya ya. Jadi harus tahu rumus mencari konsentrasi asam basa lemah, mencari konsentrasi asam basa kuat dan seterusnya. Kembali ke sini. KB-nya tadi diketahui 10 pangkat minus 5. 10 minus 5 dikali 10 min 1. Berapa? 10 min 6 di akar berarti 10 minus 3. 10 minus 3 tadi OH-nya. Oke, lanjut. Lanjut. Tadi OH-nya ketemu 10 minus 3 ya. Berarti konsentrasi OH-nya 10 minus 3. Berarti POH-nya sama dengan min log 10 minus 3. Berapa? 3. Yang ditanyain apa? pH, hati-hati. Tanyakan pH, berarti pH sama dengan 14 min POH. Atau POH gitu ya. 14 min POH. 14 dikurang 3. Sama dengan 11. Ada nggak jawaban 11? Ada gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang delta. Jadi seperti itu. Itu soal kesetimbangan yang dihubungkan dengan konsep larutan. Dihubungkan tentang mencari pH dan seterusnya. Jadi soal kimia itu bisa dihubungkan ke bab-bab atau materi-materi yang lain. Jadi kuncinya tadi seperti yang saya sampaikan pekan lalu. Jadi yang pertama kita harus kuasai stoichiometri. Kemudian apa? Struktur atom tadi ya. Pertama struktur atom, yang kedua stoichiometri, yang ketiga tentang larutan, yang keempat tadi yang kita bahas laju reaksi, yang kelima kesetimbangan dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi kita belajar 5 bab itu dulu, gitu ya. Nah, ada soal lain sebenarnya. Ada soal lain. Oke, mungkin ini soal tambahan nih, soal tambahan. Tadi ada yang belum kita bahas. Soal nomor berapa ya tadi ya? Nomor 8, 9, udah. Soal nomor 7. Soal nomor 7. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Kita balik lagi. Soal nomor 7. Kembali lagi ke SIMAK UI. Nah, kenapa harus SIMAK UI? Karena soal SIMAK UI itu relatif lebih sulit.
Jadi artinya kalau teman-teman semua bisa menguasai soal-soal SIMAUI, soal-soal UM, UGM, dan lain sebagainya, berarti SBM nanti akan semakin dimudahkan. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 7. Reaksi pembentukan SO3 menurut persamaan ini. SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3 dalam reaksi eksoterm. Jadi reaksinya eksoterm nih, berarti delta H-nya minus. Minus ya. Nah, yang ditanyakan adalah hasil SO3 yang bertambah. Jadi yang ditanyakan itu produk yang bertambah, yang maksimum kata lainnya itu. Berarti yang dimaksud di sini pergeseran kesetimbangannya geser ke arah kanan. Geser ke kanan. Berarti agar geser ke kanan, berarti kita cermati reaksinya dulu. Udah setara belum? Reaksinya udah setara. Kita lihat perbandingan koefisiennya. Perbandingan koefisiennya berapa? Ini ada setengah nih, pecahan. Kali 2 semua. Berarti ini 2 banding 1 banding 2. Berarti di sebelah kiri total ada 3 koefisien. Di sebelah kanan total ada 2 koefisien. Gitu ya. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar koefisien yang di kiri. Berarti agar terjadi pergeseran ke kanan, berarti syaratnya yang pertama suhu. Suhunya karena dia tadi ekso, berarti suhunya diturunkan, dikurangi. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi biar dia geser ke kanan, berarti konsentrasi reaktannya ditambah, konsentrasi produknya dikurangi. Kemudian yang ketiga, volume. Volume itu sebanding dengan koefisien. Berarti kalau volume diperbesar, geser ke arah koefisien besar. 3 berarti ya. Nah, tadi kan ini untuk yang geser ke kanan. Untuk yang koefisien 2, berarti volumenya diperkecil. Kemudian yang terakhir, tekanan. Tekanan itu berbanding terbalik terhadap volume. Artinya kalau volume diperkecil, berarti tekanannya diperbesar. Berarti ada 4 faktor nih yang mempengaruhi pergeseran. Nah, satu lagi, katalis itu bukan faktor yang mempengaruhi, cuma mempercepat terjadinya laju reaksi, gitu ya. Berarti jawabannya katalis salah, tekanan diperbesar benar, suhu dinaikkan salah, ditambah gas oksigen benar. Berarti jawabannya 2 dan 4. Berarti opsinya apa? Berarti C. Seperti itu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang saya jelaskan. Nah, kalau kurang jelas nanti bisa datang ke Neutron atau setidaknya nanti kita gabung belajar bersama Neutron Yogyakarta. Oke, pesan saya, tetap sehat, tetap semangat, tetap giat belajar di rumah. Stay safe, stay healthy, stay at home with Neutron Yogyakarta. Oke, itu terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.